البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sekarang kita masuk ke hadis baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang sedang menangis di suatu kuburan. Faqal ittaqillaha wasbiri. Rasulullah bersabda, bertakwalah engkau dan bersabarlah. Faqalat ilaika anni. Biarkan aku. Ilaika maksudnya adalah apa? Kamu pergi saja, anni dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena engkau tidak terkena musibahku. Wajar kamu nyuruh-nyuruh, kamu nggak pernah merasa sendiri, maksudnya gitu. Walam ta'rifhu, orang wanita ini tidak kenal Rasulullah ketika itu, belum tahu wajahnya. Faqilalaha, setelah Rasulullah pergi, dalam riwayat yang lain, famadha, Rasulullah pergi. Kemudian dikatakan pada wanita itu, innahun nabi, dia adalah Rasulullah, adalah nabi. Dalam riwayat yang lain apa? Faka'annaha akhadatha ar-ra'at, seakan-akan dia tersambar petir dengar berita itu. Wah, ini Rasulullah. Barusan aku kasih kata-kata yang enggak baik. Fa'atat baban nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mencari Rasulullah dan sampai di depan pintu Rasulullah SAW. Falam tajid indahu bawabin. Dia tidak mendapati di pintu Rasulullah itu ada penjaganya. Rasulullah memang tak pakai penjaga-penjaga. Kecuali di awal-awal periode Madinah memang ada penjagaan yang ketat. Tapi setelah turun firman Allah Ta'ala, Allahu ya'simuka minan nas, Allah melindungi kamu dari manusia, maka Rasulullah menyuruh para sahabat untuk istirahat. Faqalat, maka wanita ini mengatakan, lam a'rifka, saya belum mengenal engkau. Ini udur. Faqal innamas sabru indas sodmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim tabqi ala sabiyyin laha. Dia menangisi anaknya yang meninggal. Anak kecil milik dia yang meninggal. Dari hadis ini kita mendapatkan beberapa faidah bahwasanya diizinkan untuk seorang wanita itu, apa? Ziarah kubur. Buktinya Rasulullah SAW melihat dia ziarah kubur, Rasulullah tidak melarang. Hanya saja beliau melarang apa? Melarang dia meratapi takdir dan sebagainya itu. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Wanita itu boleh dia ziarah kubur. Adapun hadis mengatakan la'anallahu zairatil kubur, Allah melaknat para wanita yang menziarahi kubur, hadisnya dhaif. Demikian pula lafaz yang lain la'anallahu zawaratil kubur. Ini punya kelemahan hadisnya. Allah melaknat wanita yang banyak menziarahi kubur. Kalaupun dia bisa dihasankan, maksudnya adalah yang banyak-banyak ziarah ke kubur. Tapi kalau aslu ziarah boleh. Dia masuk di dalam keumuman hadis, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Sesungguhnya aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Maka sekarang ziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kapan ziarah kubur bisa mengingatkan kepada akhirat? Ya kalau orangnya betul-betul apa? Bisa memahami hakikat kuburan itu bagaimana. Terutama kalau kuburannya adalah apa? Tidak ditinggikan, masih sederhana. Tapi kalau kuburannya dibesarkan, dibikin seperti istana, orang ingat dunia lagi, lalai. Bahkan sebagian berpotret di situ, dating di situ, aneh mereka itu. Bukan minum situ. Karena memang tidak ada suasana yang menimbulkan keharuan. Bisa. Yang nampak adalah apa? Oh, ini istana yang indah. Na'udzubillah. Memang ketika orang menjauhi sunnah akhirnya timbul banyak kerusakan. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faidah apa itu an-nahyu anin niyahah. Larangan ya rahmatullah, larangan untuk apa? Untuk meratapi anak yang mati, meratapi takdir dan sebagainya. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika wanita ini menangisi anaknya,
Rasulullah langsung mengatakan ittaqillah, menunjukkan apa? Ini adalah larangan dengan halus. Bertakwalah engkau kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasannya niyahah itu bukan dari takwa. Bahkan apa? Memang dia termasuk apa? Dosa yang besar niyahah itu. Kemudian wasbiri, bersabarlah engkau. Ini menunjukkan bahwasanya meratapi kematian anak dan sebagainya itu menunjukkan apa? Tidak memiliki kesabaran terhadap takdir Allah. Maka ini yang dilarang. Sementara apa? Rasulullah makomnya adalah makomul bayan. Makomnya adalah makom penjelasan. Nggak mungkin beliau seandainya wanita itu haram datang ke kuburan, Rasulullah mendiamkan saja, itu tidak mungkin. Makanya ketika Rasulullah mendiamkan menunjukkan apa? Asal dari ziarah kubur untuk wanita adalah boleh. Yang penting ada syarat-syaratnya itu dipenuhi. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah, yaitu apa? Kebenaran dari pepatah Arab, man jahila syai'an ada. Pepatah Arab yang disebutkan oleh siapa? Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Barang siapa tidak kenal sesuatu, dia akan memusuhinya. Buktinya ini, karena tidak kenal Rasulullah, dapat nasihat yang baik, langsung apa? Langsung mensikapi dengan sikap yang keras. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu pergi dariku karena kamu tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Qal walam ta'rifhu. Wanita ini belum mengenal Rasulullah. Ini udzur. Ini menunjukkan ada isyarat bahwasanya orang yang mengenal Rasulullah, yaitu para sahabat yang mengenal Rasulullah, mereka akan memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah pergi, menunjukkan apa? Dalil ala apa? Ala hilmi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu penyabar. Beda dengan apa? Sebagian pemimpin yang dolim. Gimana kalau kita mengucapkan kalimat yang macam ini? Pergi kamu. Wah, marah dia bisa. Tapi Rasulullah sabar. Ketika tahu, oh ini memang sedang sedih, dah tinggalkan aja. Kemudian ketika dikatakan innahun nabi, faka'an nama akhadaha ar-ra'd, dalam riwayat yang lain, seakan-akan dia itu terkena petir, terkejut mendengar berita itu. Maka dia langsung mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Disyariatkan untuk tidak menunda-nunda, memohon ampun atau memohon maaf atas kesalahan yang ada. Mangkanat indahu matlimatun li akhihi min irdihi wa min aw min malihi aw min syai' falyatahalalul yaum. Barang siapa dia itu memiliki hutang kezaliman kepada saudaranya, baik dalam masalah kehormatan atau harta, hendaknya dia minta agar dihalalkan sekarang juga. Qabla an ya'tiya yaumun la dirhama fihi wala mata', sebelum datang hari yang di situ enggak ada lagi uang dan tidak ada lagi mata', yaitu perkakas barang-barang yang lain untuk membayar hutang tadi. Maka segera wanita ini pun segera mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam tajid indahu bawabin. Ternyata wanita ini tidak mendapati ada penjaga di depan pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh para syurah, para pensyarah, ini menunjukkan apa itu? Menunjukkan tawakkul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala Allah. Rasulullah SAW bertawakal kepada Allah Taala, tidak penat-penat harus menggaji para penjaga dan sebagainya. Walaupun boleh sekedar apa? Al-akhd bis sabab, mengambil sebab itu boleh. Kalau kita merasa ini kurang aman, kita minta tolong saudara atau minta apa? Kepada polis dan lain-lain untuk menjaga, itu boleh. Tapi ini menunjukkan apa? Kesempurnaan tawakal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga menunjukkan apa? Disebutkan dalam syuruhat, menunjukkan tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kebanyakan para penjaga pintu-pintu raja-raja besar dan sebagainya, mereka cenderung untuk apa? Menghalangi orang masuk. Makanya datang hadis yang sahih di Sahihul Musnad itu dari seorang sahabi yang tidak dikenal namanya, tetapi cuma dikenal julukannya. Kalau tidak salah siapa? Abu Jamilah kalau tidak salah, menasihati, kalau tidak salah Abu Jamilah atau siapa satunya lagi. Menasihati siapa? Menasihati Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma ketika sudah menjadi Amirul Mukminin. Sahabat ini mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyum re'in, orang manapun yang amarahullahu ta'ala ala ra'iyah, Allah jadikan dia sebagai pemimpin terhadap rakyat, istar'ahullahu ala ra'iyatin, Allah menjadikan dia sebagai pemimpin terhadap rakyat, fahajaba anhum, kemudian dia menutup diri dari mereka, ihtajaballahu anhu, nanti Allah akan menutup diri darinya.
Maka langsung Muawiyah meletakkan orang-orang untuk berusaha menyerap aspirasi masyarakat setelah itu. Baik. Ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah SAW, tidak berusaha menghalangi orang yang ingin masuk. Alhamdulillah. Memang itu bagus ketika kondisi rakyat itu baik. Tapi kalau kondisi rakyat itu rusak, ada yang suka mencuri, ada yang suka merampok, ada yang suka membuat istilahnya teror. Akhirnya mau tidak mau pemimpin pun pada bikin penjaga, penghalang dan sebagainya. Memang kerusakan merata. Kemudian dia mengatakan, lam a'rif, saya tidak mengenal engkau wahai Rasulullah. Ini menunjukkan sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Disyariatkannya untuk husnu al-i'tidar, bagusnya mengemukakan udzur. Man hasuna al-i'tidar fama dzumma, barang siapa sudah memperbagus menyampaikan udzur, maka dia tidak dicela. Ya, udzur saya gini, saya mohon maaf, saya waktu itu begini. Nah, maka dia tidak perlu dicela. Maka Rasulullah pun tidak mencela dia. Langsung Rasulullah mengajarkan ajaran yang berikutnya, innamas sabru inda sudmatil ula. Kesabaran ketika musibah itu ketika hantaman yang pertama. Dan ini yang jarang orang itu sanggup. Ketika terkena musibah langsung dia sabar, ini yang pahalanya paling besar. Adapun kalau setelah 4 hari 5 hari mulai lupa, mulai tentram hatinya, kemudian mengatakan aku akan sabar sekarang, itu sudah sudah nilainya amat berkurang. Memang sudah tentram, sudah baru bilang aku sabar. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, yaitu kesabaran yang paling besar adalah ketika hantaman yang pertama itu. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.